Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Perang Badar bagian 4. Perang Badar merupakan perang yang menentukan eksistensi dakwah umat Islam selanjutnya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan Muslimin mampu mengalahkan musuh yang jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak. Abu Jahal, salah satu pemuka Quraisy yang paling menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tewas dalam peperangan ini. Atas permintaan kaum musyrikin, pertempuran dilanjutkan dengan duel tanding 3 lawan 3. Siapkan 3 perwira terbaik di antara kalian. Ayo kita berduel 3 lawan 3 sebagai pemanasan sebelum terjun ke dalam perperangan yang sesungguhnya. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah maju sebagai perwakilan dari pihak musyrikin. Sedangkan dari pihak muslimin tampil Auf, Mu'awaz, dan Abdullah bin Rawahah. Siapa kalian ini? Saya Auf, ini Mu'awaz, dan ini Abdullah. Kami orang-orang dari suku Ansor. Hah? Ansor? Kami ingin lawan yang setara. Kalian tidak sebanding dengan kami. Panggilkan orang-orang dari Mekah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk anggota kabilah Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk maju ke depan. Perwakilan pertama, anak paman beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kedua, paman dari pihak ayah beliau, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan ketiga, Ubaidah bin Al-Harits, saudara sepupu dari ayah beliau. 3 orang ini merupakan kerabat dekat Rasulullah. Siapa kalian? Aku Hamzah, di sebelah kananku Ali, dan di sebelah kiriku Ubaidah. Nah, ini baru lawan yang seimbang. Terjadilah duel sengit antara 3 pasang perwakilan dari masing-masing pihak. Ali dihadapkan dengan Al-Walid yang jarak usia mereka tidak jauh. Hamzah dihadapkan dengan Syaibah, serta Ubaidah dihadapkan dengan Utbah. Hasil dari duel ini, Ali berhasil membunuh Al-Walid. Begitu juga dengan Hamzah yang dengan mudah menghabisi Syaibah. Sedangkan Ubaidah yang terluka saat berhadapan dengan Utbah dibantu oleh Ali dan Hamzah. Akhirnya, Utbah tewas menyusul kedua rekannya. Kekalahan sementara ini menjatuhkan mental pasukan musyrikin. Kini mereka sedang bersiap-siap dengan penuh keyakinan akan menang melawan pasukan muslimin. Sementara itu, di barisan pasukan muslimin telah siap 317 orang sesuai tugasnya masing-masing. Wahai pasukan, ingat, kita tidak boleh gegabah. Hendaknya menahan diri dan menyerang musuh sesuai rencana. Siap. Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan jumlah musuh seolah-olah lebih sedikit dari pandangan mereka. Oleh karena itu, muncullah keberanian dan semangat pasukan muslim untuk mengalahkan musuh. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 44. Dan ketika Allah menampakkan mereka kepada kamu sekalian, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit pada penglihatan matamu, dan kamu ditampakkannya berjumlah sedikit pada penglihatan mereka. Selama perang berlangsung, Rasulullah terus berdoa ke arah kiblat untuk kemenangan pasukan muslimin. Ya Allah, aku mohon penuhi janjimu. Ya Allah, jika engkau membinasakan kelompok ini pada hari ini, maka engkau tidak akan disembah lagi di bumi ini, ya Allah. Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah yang terpilih untuk menemani beliau dalam keadaan genting seperti ini. Selama berdoa, Rasulullah terlihat gelisah sampai-sampai sorban beliau jatuh lalu diambilkan Abu Bakar. Wahai Rasul, tenanglah. Saya yakin Allah akan memenuhi janjinya kepada Anda. Peperangan yang sedang berlangsung antara kaum musyrikin dan kaum muslimin di lembah Badar dirasakan berat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam hal ini tidak ada pilihan lain demi tujuan syiar Islam selain pertumpahan darah.
Sebelum terjadi perang, beliau sempat berpesan kepada pasukan muslimin agar tidak membunuh anggota keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib karena sebenarnya mereka terpaksa ikut dalam peperangan hari ini. Tak perlu waktu lama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjawab doa Rasulullah. Seketika itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ribuan malaikat untuk membantu pasukan muslimin, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 9. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu, 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Rasulullah menundukkan kepala sejenak lalu mengangkatnya kembali. Wahai sahabatku, bergembiralah, Jibril telah datang. Ini saatnya kita untuk turun ke medan perang. Baik, wahai Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar keluar dari markas dan menerobos ke barisan pasukan muslimin dengan perisai di tangan. Wahai pasukan, dengarkan aku. Inilah perang yang sesungguhnya. Maju dan hadapi mereka. Pasukan muslimin bergerak maju mendekat ke arah pasukan musyrikin. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melemparkan batu-batu kecil ke arah wajah musuh-musuh Islam seraya berdoa. Binasalah wajah-wajah itu. Lemparan Rasulullah tersebut mengenai satu persatu wajah musuh atas bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 17. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pasukan musyrikin merasakan serangan bertubi-tubi tanpa mampu melihat wujud para malaikat. Tiba-tiba mereka ambruk dengan tubuh penuh luka. Kendati para malaikat turun ke medan perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berjuang sekuat tenaga dan terus menyemangati pasukan muslimin. Wahai pasukan, bangkitlah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bahin, Bahin. Mengapa engkau berkata seperti itu, wahai sahabatku? Bukan apa-apa, wahai Rasul. Saya berharap menjadi salah satu penghuni surga. Sungguh, engkau akan menjadi salah satu penghuninya. Umair bin Al-Hamam tertegun sejenak mendengar jawaban dari Rasulullah. Nyam, 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 nyam. Kalau aku harus hidup sampai kurma ini selesai dimakan, rasanya terlalu lama. Lalu Umair segera membuang kurma yang sedang digenggamnya dan masuk kembali ke dalam medan perang. Kelak di akhir peperangan, ia meninggal sebagai syuhada. Pemimpin perang merupakan target utama yang diincar musuh. Apabila pemimpin tewas terlebih dahulu, maka pasukan akan gentar dan mudah dikalahkan. Abu Jahal sebagai komando tertinggi pasukan musyrikin dijaga dengan ketat. Maka tidak mudah bagi pasukan muslimin untuk menyerangnya. Di tengah peperangan yang berkecamuk, 2 orang pemuda Ansor yaitu Mu'adz dan Mu'awidz bin Afro bertanya kepada Abdurrahman bin Auf tentang keberadaan Abu Jahal. Wahai paman, apakah paman kenal dengan Abu Hakam atau yang biasa dijuluki Abu Jahal? Ya, aku mengenalnya. Ada perlu apa kalian dengannya? Saya dengar Abu Jahal selalu berusaha menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama di Mekah. Demi Allah, kamu ingin membunuhnya. Hah? Baiklah anak muda, ayo ikut denganku. Aku akan menunjukkan batang hidungnya kepada kalian. Nah, itu dia Abu Jahal. Ayo, kita maju sekarang. Ya, serbu dia. Pertempuran antara Abu Jahal melawan kedua pemuda Ansor berlangsung sengit. Walaupun pada akhirnya kedua kakak beradik ini meninggal dunia dalam peperangan, mereka telah berjasa melukai kaki Abu Jahal. Di akhir peperangan, Rasulullah bertanya kepada para pasukan tentang keberadaan Abu Jahal.
Siapa di antara kalian yang bertemu dengan Abu Jahal? Apa yang terjadi padanya? Aku akan mencari informasi tentangnya, wahai Rasul. Ketika Abdullah bin Mas'ud mencari di sekitar medan perang, ia mendapati Abu Jahal terluka parah dan tampak sekarat. Kendati demikian, Abu Jahal tetap bersikap angkuh. Hai, bagaimana dengan hasil perang? Tidak perlu aku jawab, jelas sekali kaum muslimin yang menang. Pasukanmu kalah telak. Kalian harus mengakui kemenangan kami. Tidak usah berbohong kepadaku. Wahai pengembala kecil, engkau telah meletakkan kakimu di tempat yang berat. Julukan penggembala kecil mengingatkan Abdullah ibnu Mas'ud sewaktu kecil dulu di Mekah. Abu Jahal sering mengejeknya. Tanpa basa-basi lagi, Ibnu Mas'ud langsung memenggal kepala Abu Jahal dan membawanya di hadapan Rasulullah. Pasukan musyrikin yang menyadari bahwa pemimpin mereka tewas mendadak kocar-kacir. Sekitar 70 orang musuh tewas dan 70 orang lainnya tertawan. Sisanya berhasil lari menyelamatkan diri. Selain Abu Jahal, pemuka Quraisy lainnya yang terbunuh dalam peperangan ini adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah merupakan mantan majikan Bilal bin Rabah yang kejam. Akhirnya Umayyah tewas di tangan Bilal. Meskipun yang tewas adalah musuh-musuh Islam, namun mereka tetaplah manusia yang jasadnya harus dihormati. Kuburkan mereka semua di sumur tua dekat lembah. Jumlah pasukan muslimin yang gugur dalam pertempuran sebanyak 14 orang. Mereka dikubur di lembah Badar tanpa dimandikan. Kondisi tubuh yang berdarah menjadi saksi atas perjuangan mereka memperjuangkan agama Islam. Demikianlah akhir kisah Perang Badar bagian 4. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala membungkam kesombongan kaum musyrikin dengan kemenangan kaum muslimin di Perang Badar. Kedua, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumlah yang sedikit dapat mengalahkan jumlah yang lebih banyak. Dan ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan bala tentara dari langit sebagai wujud kecintaannya kepada hamba yang beriman. Wallahu a'lam bishawab.